Halo, halo, halo. Semangat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua di sini semakin sehat, semakin bahagia dan semakin kaya raya. Ya, saya doakan hal itu. Nah, di sini teman-teman saya masih akan membahas tentang masalah seperti biasa. Masalahnya adalah anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang juga disertai bisa dengan asam lambung atau gangguan pencernaan atau juga tidak. Nah, bagi teman-teman yang masih punya masalah ini, mungkin teman-teman nggak sadar loh, kalau satu hal yang saya mau bahas di sini, teman-teman sudah sering lakukan, dan itu membuat teman-teman semakin cemas, membuat teman-teman semakin asam lambungnya semakin banyak, dan semakin akhirnya teman-teman ya gitu-gitu aja hasilnya. Nah, pengen tahu apa itu satu hal ini yang membuat itu berkontribusi, membuat cemasnya nggak pulih-pulih, membuat cemasnya nggak hilang-hilang, membuat teman-teman masih aja mengalami masalah pencernaan atau asam lambung. Nah, silakan ikuti video ini sampai tuntas, sampai habis. Dan tentunya bagi yang baru pertama kali tonton, silakan tonton dulu sampai habis ya. Dan kemudian kalau kamu suka dan kamu ini cocok dengan kamu, silakan subscribe ya. Silakan subscribe dan juga tolong share pada orang-orang yang membutuhkannya. Ketika kita mengalami gangguan kecemasan, yang kita rasakan tidak nyaman sekali, tidak enak sekali, rasanya gimana gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mulai pusing lah, kemudian pandangan nggak nyata, kemudian jantung berdebar kencang, nyeri-nyeri di dada, pegel-pegel di seluruh tubuh, wah semuanya nggak enak sampai ujung kaki, maka biasanya kita akan cenderung untuk berusaha bagaimana supaya rasa itu tidak ada lagi. Kita akan berusaha untuk bagaimana supaya kita bisa pulih dari semua rasa ini dan sembuh dari semua kecemasan, anxiety yang kita alami dan juga masalah begah, pencernaan, lambung, dan lain-lain itu kita mau bebas. Maka kemudian kita mencari solusi. Kita mencari solusinya bisa di YouTube, kita bisa mencari solusinya bisa dengan di Google, ataupun ke dokter, ataupun ke lain-lain. Betul ya? Nah, dari semua solusi-solusi itu, semuanya itu sebenarnya baik teman-teman. Cuma yang saya perhatikan adalah, di sini yang saya perhatikan adalah, yang jadi concern saya adalah, aturan-aturan itu semuanya sebenarnya sangat baik membantu Anda, cuma tanpa sadar. Teman-teman malah membuat aturan yang menakut-nakuti diri sendiri, yang membuat teman-teman jadinya semakin cemas. Ketika semakin cemas, asam lambung juga semakin bertambah, akhirnya cemas lagi. Nah, itu yang mau saya itu adalah concern saya di video ini. Di video ini saya mau membantu teman-teman untuk menyadarkan, hey, sadar, kamu sedang membuat aturan yang membuat kamu jadi semakin bertambah cemas. Maunya kamu itu sehat, maunya kamu nggak cemas lagi. Tapi aturan-aturan yang kamu buat tanpa sadar, malah membuat kamu jadi semakin drop dalam. Ya, oke. Apa aja hal itu? Nah, berdasarkan dari apa yang saya amati, ya, ada beberapa teman-teman terjebak dengan aturan tidur 7 atau 8 jam. Aturan tidur 7 atau 8 jam itu sangat baik, teman-teman. Oke ya, saya bukan tidak setuju dengan aturan itu. Oke, ingat, saya bukan tidak setuju, saya setuju. Ya, yang saya garis bawahi adalah ada teman-teman yang justru karena kecemasan atau karena masalah pencernaan yang belum beres, kemudian teman-teman jadinya tidak bisa tidur. Teman-teman yang tidak bisa tidur, tidak bisa mencapai 7 jam misalnya, teman-teman hanya bisa mencapai 4 jam misalnya, akhirnya teman-teman jadi was-was sendiri. Teman-teman jadi akhirnya khawatir sendiri. Khawatir kalau saya nggak bisa tidur 7 jam. Khawatir kalau saya nggak bisa tidur 7 jam atau 8 jam, maka saya akan tambah semakin parah sakit saya. Saya nggak akan semakin sembuh apa yang saya alami ini. Karena katanya bahwa kita wajib 7-8 jam tidur supaya kita segera sembuh dari gangguan kecemasan dan untuk tubuh kita jauh lebih sehat. Nah, masalahnya, sekali lagi masalahnya adalah apa? Teman-teman jadi khawatir. Gitu loh. Nah, kalau kamu sekarang tidak bisa tidur, hanya bisa tidurnya cuma bisa 4 jam. Oke, ya udah.
Jangan maksain diri bahwa kamu harus tidur 7 jam dulu. Jangan disugesti dengan, waduh saya nggak akan sembuh. Nah itu yang saya maksud. Atau yang saya maksud itu. Ini yang saya maksud dengan kamu buat aturan tanpa sadar. Saya mewajibkan diri saya sendiri untuk tidur 7 jam. Sehingga ketika saya belum bisa tidur 7 jam, maka saya berpikiran saya akan sakit, saya akan semakin parah, lambung saya nggak akan semakin membaik. Nah ini loh teman-teman, ini concern saya yang teman-teman perlu pahami. Teman-teman buat aturan sendiri yang membuat teman-teman saya semakin cemas. Jadi gimana kalau teman-teman belum bisa tidur 7 jam? Oke, terima dulu bisa tidur cuma 4 jam. Terima dulu bisa tidur cuma 3 jam. Sambil berusaha Anda melakukan terapi, hipnoterapi, ataupun Anda ke dokter, ya kan? Silahkan. Tapi di sini di pikirannya, nggak perlu mikir terlalu jauh bahwa teman-teman akan sakit yang kemana-mana. Nggak perlu terlalu memaksa di teman-teman harus 7 jam, 8 jam. Nanti teman-teman, ketika teman-teman sudah lebih bisa berdamai dengan keadaan, saya 4 jam, ya udah 4 jam. Ya udah. Oke, saya anggap ini pokoknya saya udah bisa tidur. Nah, begitu teman-teman bisa menganggap bahwa ini saya tidur, teman-teman jauh lebih tenang, nanti tidur 7 jam tuh gampang banget. Kalau teman-teman masih bermasalah dengan tidur, silahkan cek di sini. Itu ada video-video saya tentang meditasi susah tidur. Silahkan cek, silahkan Anda praktekkan apa yang di sana. Sama halnya dengan tidur siang. Teman-teman tanpa sadar membuat aturan, saya wajib tidur siang. Kalau nggak saya tidur siang, maka saya akan sakit, misalnya. Nah itu kan Anda membuat aturan wajib tidur siang. Nah sekarang kalau kondisinya Anda belum bisa tidur siang, kenapa kamu harus paksakan diri wajib tidur siang? Iya kan? Ini loh, aturan yang kamu buat untuk memposlit diri kamu sendiri. Aturan yang kamu buat untuk memposlit diri kamu sendiri. Harusnya kamu mempermudah diri kamu sendiri karena kamu sedang cemas. Gitu loh, jangan membuat cemas kamu semakin cemas karena aturan-aturan yang kamu buat sendiri. Wajib tidur siang. Halah. Udahlah, kalau nggak tidur siang ya udah santai aja, relax aja. Toh nggak tidur siang juga nggak akan melakukan apa kok. Tidur siang itu pun kalau untuk orang sehat, untuk orang normal, itu pun 15 menit sudah cukup sebenarnya. Nggak harus 1 jam, 2 jam tidur siang. Apalagi kalau teman-teman kemudian susah tidur, kemudian mulai ingin balas dendam dengan tidur siang kan. Berusaha tidur siang. Nah, akhirnya nggak bisa tidur siang. Ada aturan lagi, wajib tidur siang. Cemas lagi nggak? Cemas lagi. Jadi cemasnya double nggak? Double dong. Saya nggak bisa tidur malam. Saya nggak bisa tidur siang, 1, cemas. Kemudian nggak bisa tidur malam, cemas lagi. Cemasnya double. Nah, terus gimana kamu bisa merasakan diri kamu jauh bisa lebih tenang kalau kamu begini terus? Saya nggak tahu ya, kamu punya aturan apa? Atau kamu punya persepsi kalau misalnya kalau nggak tidur siang akan kumat, kalau nggak tidur siang akan sakit. Nah, itu perlu dipertanyakan teman-teman. Itu aturan dari mana? Itu data dari mana? Perlu atau enggak? Nah, orang-orang yang biasa aja nggak tidur siang juga nggak sakit kok. Ya fine-fine aja kok. Loh kenapa kamu jadi menakut-nakuti diri kamu sendiri? Ya kan? Nah, kemudian ada lagi juga. Nggak boleh bergadang. Nggak boleh bergadang bagus nggak? Bagus teman-teman. Bagus banget. Itu bagus. Masalahnya sekarang, kalau ada suatu kondisi di mana kamu harus bergadang, kamu jadi cemas lagi. Nah, kalau kondisinya kerjaan kamu misalnya menuntut kamu untuk kamu lebih kerja lebih banyak dan kamu belum bisa, terus mau gimana? Ya berdamailah dengan kondisi itu. Jangan lagi memaknai bahwa waduh gue bergadang, katanya nggak boleh bergadang. Kalau bergadang akan kumat. Kamu membuat aturan yang membuat kamu jadi cemas sendiri. Kamu membuat diri kamu semakin khawatir. Nah, kalau kamu akhirnya karena terlalu takut bergadang, kamu keluar dari kerjaan. Ya kalau kamu keluar dari kerjaan, kamu bisa dapat kerjaan yang bagus, ya nggak apa-apa loh ya teman-teman. Bagus loh ya. Tapi kalau ternyata kerjaan kamu sekarang mewajibkan kamu harus begitu, dan kamu belum bisa lepas, ya udah jalani aja. Tapi nggak perlu memaknai bahwa saya akan kumat. Gitu maksud saya. Inilah aturan-aturan yang sering kamu buat
yang membuat kamu jadi semakin cemas. Sekali lagi, saya bukan tidak setuju dengan aturan sebaiknya tidak bergadang. Oke? Saya oke dengan itu. Cuma saya concernnya dengan teman-teman yang mungkin terpaksa bergadang. Bukan sengaja mau bergadang loh ya, terpaksa bergadang. Ya akhirnya kemudian membuat jadi teman-teman cemas sendiri. Karena aduh gua bergadang nih, gua akan kumat. Ngapain? Ya. Kemudian ada lagi juga teman-teman yang kemudian merasa bahwa kalau saya tuh buat aturan gini, nggak boleh capek. Kalau capek saya kumat. Wait. Orang kerja itu juga bisa capek, wajar dong. Wajar nggak orang kerja capek? Ya wajar lah. Terus karena apa? Ada membuat aturan-aturan bahwa saya nggak boleh capek. Nah kalau gitu, kamu jadinya mau kerja dikit takut nanti kalau capek gimana? Kumat nggak? Lah, cemasmu muncul lagi dong. Iya kan? Karena kamu takut kumat. Ingat di awal saya bilang bahwa kamu pasti ingin menghilangkan rasa sensasi nggak nyaman kan? Mau menghindari rasa nggak nyaman itu kan? Sehingga kamu takut kumat. Nah, akhirnya kamu melakukan atau akhirnya kamu membuat aturan-aturan supaya tidak terjadi kumat. Bener kan? Nah, namun masalahnya aturan-aturan yang kamu buat itu justru mempersulit diri kamu sendiri. Capek ya capek aja. Kerja capek ya selesai. Sudah. Capek kemudian membuat jadi nggak nyaman di dada, nggak nyaman di hati, nggak nyaman di perut. Ya udah, maknai itu karena capek, titik. Cemas, gangguan kecemasan, anxiety bisa membuat capek? Iya. Betul, iya. Lemah otot, jadi lemah, jadi kasar bertenaga? Iya, betul. Tapi tidak perlu dimaknai bahwa ini membuat saya akhirnya akan nggak sembuh, akan kumat, dan saya menghindari itu terus-menerus. Terus itu gimana ya? Kalau kamu memang kerjanya, mohon maaf, kalau kamu kerjanya angkat-angkat barang setiap hari, ya wajar dong capek. Kalau kamu kemudian kerjanya juga mikir pas otak juga tiap hari, wajar nggak capek? Ya wajar lah. Nggak usah dimaknai yang terlalu berlebihan. Ya. Jadi sebenarnya itu masalahnya. Aturan-aturan itu baik sebenarnya, tapi pemahaman kita akan aturan itu tidak melihat kondisi kita yang realitanya seperti apa, kenyataannya seperti apa. Ya jadi maksudnya kamu itu nggak perlu terlalu keras dengan dirimu. Jangan terlalu keras dengan dirimu sendiri yang justru membuat kamu jadi cemas. Akhirnya asam lambung naik lagi gitu loh. Ya. Kemudian aturan-aturan lainnya, wajib makan, nggak boleh telat. Ya. Aturan makan 2 jam, aturan makan 3 jam, aturan makan 4 jam, aturan makan 5 jam, I don't know lah. Oke ya. Saya tidak masalah dengan Anda mau mengikuti aturan makan yang mana, terserah. Yang mau saya concern adalah, intinya kembali lagi tadi. Aturan yang kamu buat, membuat kamu semakin bahagia dan tenang, atau kamu buat kamu cemas. Silakan ikuti aturan-aturan itu, kalau kamu memang cocok, oke ya. Silahkan, saya nggak keberatan dengan hal itu. Silahkan, ada banyak cara kok di luar sana yang bisa kamu ikutin kok. Sekali lagi, concern saya, jangan sampai kamu mewajibkan dirimu sendiri tidak boleh telat makan. Jadi ketika telat makan 1 menit, 5 menit, 10 menit, kamu jadi khawatir, was-was. Buat apa? Aturan dibuat untuk mempermudah dirimu. Oke ya? Aturan dibuat untuk kamu bisa cepat, lebih mudah lepas dari kecemasan. Tapi juga nggak perlu begitu. Kalau orang Jawa bilang apa? Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Ya kan? Gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu jadi repot sendiri dengan aturan yang kamu buat. Akhirnya kamu harus, nanti kalau saya keluar, misalnya kamu keluar daerah. Akhirnya kamu kemudian karena takut, kemudian kamu jadi terlalu harus bekal harus siapin nih, bekal siapin. Nah, sebenarnya kan kamu juga bisa makan di jalan, itu ada warung yang
mungkin warung yang juga oke gitu kan. Cuma kan kamu jadi nggak yakin kan, nggak yakin dengan warung itu. Padahal warung itu misalnya warung atau restoran itu juga bagus, tapi kamu nggak yakin, kamu masih harus bawa sendiri. Ya kalau ini nggak repot ya nggak masalah sih, saya nggak masalah dengan itu. Cuma masalahnya adalah kamu itu akhirnya jadi terlalu takut dengan aturan yang kamu buat. Udah itu aja lah, dari tadi ngomongin gitu aja sih. Cuma saya beda-beda kasus aja. Pertanyakanlah pikiran kamu. Kalau saya makan telat, saya kumat. Hei. Yang membuat kamu jadi kumat kan aturan kamu. Coba kalau saya bilang, makan telat sebentar aja, ya oke lah, itu perut saya masih bisa oke. Oke, boleh nggak? Coba perhatikan, kamu makan waktu puasa deh. Waktu puasa, khusus kamu yang masalahnya lambungnya adalah ketika puasa ya. Puasa kamu itu nggak masalah, kamu lebih baik lagi. Itu kamu nggak makan berapa jam, coy. Kamu nggak makan berapa jam, teman-teman. Jadi kalau hanya telat makan 5 menit, 10 menit, kamu jadi was-was, kamu takut kumat. Ya nggak perlu lah. Nggak perlu. Ya, nggak perlu seperti itu. Nggak perlu sampai seperti itulah. Intinya adalah, kita silakan dengan aturan-aturan seperti itu kamu mau ikutin, tapi kamu juga perhatikan apakah hal itu, aturan itu membuat kamu lebih damai, tenang, nyaman, atau tidak. Atau justru membuat kamu cemas. Ingat, orang cemas itu sedikit-sedikit dicemaskan. Tapi ya perlu untuk dengan akal sehat, kamu juga mulai mempertanyakan aturan yang kamu buat. Ini membuat saya lebih damai, nyaman, atau enggak. Dan juga contoh lain mengenai aturan, teman-teman, adalah mungkin aturan-aturan ini tidak Anda sadari. Jadi misalnya, saya harus menyiapkan anak-anak itu harus selesai jam 9 pagi, semuanya harus keurus, semuanya harus beres semuanya. Kalau belum keurus, saya jadi khawatir, jadi takut. Nah, ini juga aturan-aturan yang membuat teman-teman jadi cemas loh. Ini mungkin tidak disadari loh. Tapi ini adalah suatu hal yang perlu teman-teman mulai belajar. Kira-kira aturan-aturan apa yang selain yang saya sebutkan tadi, tidak harus berhubungan dengan makan, tidak harus berhubungan dengan tidur yang saya sebutkan tadi, tapi dengan juga masalah sehari-hari. Nah, itu bisa saja menjadi pemicu trigger teman-teman. Misalnya juga tentang kerjaan kan. Saya harus selesaikan kerjaan saya. Memang kalau deadline mau diapain lagi. Cuma maksudnya adalah kalau misalnya itu adalah bisa diatur lagi misalnya, Anda bisa buat aturan yang lebih sederhana untuk diri Anda, mungkin hidup Anda akan jauh lebih ringan. Mungkin hidup Anda akan jauh lebih happy lagi. Jadi nggak akan terlalu jadi cemas yang berlebihan lagi. Nah, itu teman-teman yang mau saya bahas, dan nah silakan sekarang teman-teman cek aturan-aturan apa yang teman-teman buat yang justru buat teman-teman jadi bertambah semakin cemas. Nah, dan bagi teman-teman yang masih mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder dan juga masalah pencernaan, silakan juga untuk miliki buku Bye Bye Cemas. Buku Bye Bye Cemas sudah banyak membantu teman-teman untuk bisa lepas dari gangguan kecemasan. Testimoninya sudah banyak banget, testimoninya juga sudah banyak, dan juga bisa teman-teman lihat di IG Bye Bye Cemasku di sini. Nah, demikian teman-teman, silahkan order di sini via WA di sini, dan juga bagi teman-teman yang belum ikuti Instagram saya juga silahkan ikuti follow Instagram saya di sini. Nah, demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam Bye Bye Cemas.